Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan pertemuan kali ini dengan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. Insya Allah kita lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-42 ya. Saya baca dulu ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Satu ayat lagi. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, saya terjemahkan perkosakatanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulna, nanyani na Allah. Jadi qulna, kami Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian, minha, darinya, hanya surga. Jadi turunlah dari surga, jami'an, semuanya. Fa imma, immanya ini berarti baru, artinya ketika. Fa imma, maka ketika, ya'tiyannakum, ya'tiyanna itu sungguh-sungguh datang, kum pada kalian, minni, dariku, hudan, petunjuk, faman, maka siapa yang tabi'a, dia mengikuti hudaya, petunjukku, fala, maka tiada khaufun, rasa takut, alaihim, atas mereka, wala, dan tidak hum, mereka, yahzanun, mereka bersedih. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa kazzabu, dan mereka mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabu, artinya penghuni, jadi ashabun nar, penghuni neraka, hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, mereka kekal. Bapak Ibu yang saya hormati, dua ayat ini merupakan ayat terakhir dalam kisah Nabi Adam yang episode pertama. Jadi dalam surat Al-Baqarah ada kisah Nabi Adam, dimulai dari diskusi Allah dengan para malaikat bahwa akan menjadikan seorang khalifah, sampai malaikat membantah, kenapa engkau akan membuat orang yang pekerjaannya merusak bumi dan menumpahkan darah? Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Akhirnya Allah memberi bekal kepada Nabi Adam, wa alama adamal asma'a kullaha. Jadi ini merupakan bekal karena Nabi Adam akan ditempatkan di bumi, maka di bumi itu ada barang-barang bermacam-macam. Makanya Allah memberi bekal dengan ilmu
nama-nama. Kita gak bisa bayangin kalau umpamanya Nabi Adam langsung ke bumi tidak diberi bekal nama-nama, mengetahui nama-nama. Jadi mau menyebut gunung harus didatangkan gunung dulu. Menyebutkan semut diambil semut dulu. Mau menyebutkan daun diambil daun dulu. Serba repot. Tapi ketika Allah sudah mengajarkan nama-nama, semua itu menjadi mudah. Jadi kita kalau menyebut gunung nggak perlu datang ke gunung. Orang sudah tahu, kita sudah tahu, oh gunung itu seperti itu dan lain sebagainya. Nah, terjadilah setelah itu Allah berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbar dan sombong. Nabi Adam berikutnya disuruh tinggal sama istrinya di surga. Tapi fa'azallahu masyaiton. Berikutnya setan menggelincirkan keduanya dan mengeluarkan dari surga. Nah, setelah Allah menyadarkan kepada Adam bahwa dia pada awalnya tidak boleh mendekati suatu pohon, tapi karena bujuk rayuan setan dia bisa tergelincir sehingga seakan-akan dia melanggar dan memang melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Akhirnya semua disuruh turun. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dua ayat ini merupakan kunci ketika Adam dan istrinya tinggal di bumi. Kuncinya mana? Fa imma ya'tiyannakum, maka ketika sungguh datang kepada kalian minni dariku hudan petunjuk, faman maka siapa yang tabi'a dia mengikuti hudayah petunjukku, yakni itu menunjukkan aku, fala khaufun maka tiada rasa takut alaihim atas mereka, walahum dan tidaklah mereka yahzanun bersedih. Dan ini akan menjadi kunci juga bagi kita yang sekarang hidup di dunia. Siapa yang mengikuti petunjuknya Allah yang Al-Quran berupa Al-Quran ini, maka tidak akan ada ketakutan dan tidak akan khawatir. Di sini tidak disebutkan ketika di dunia atau di akhirat nanti, tapi ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih baik di dunia dan di akhirat ketika kita tabi'ah hudayah, ketika kita mengikuti petunjuknya Allah. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru dan orang-orang yang ingkar, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, wa kazzabu dan mereka itu mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami yang berupa Al-Qur'an ini, ulaika maka mereka itu ashabun nar, dia akan menjadi penghuni neraka. Hum mereka fiha di dalamnya khalidun, mereka kekal. Artinya apa? Ancaman ini akan berlaku ketika sudah di akhirat nanti. Jadi ketika di dunia kalau dia tidak mengikuti ya mungkin dia bisa senang juga hidupnya. Karena disebutkan di sini ulaika ashabun nar. Mereka itu nanti di akhirat sebagai penghuni neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah kita membaca ayat 30 sampai dengan 39 ini merupakan satu episode awal kisah Nabi Adam. Di sini tidak akan disebutkan lagi di ayat-ayat yang lain atau di surat yang lain. Jadi di surat lain memang ada kisahnya Nabi Adam, tapi tidak menjelaskan lagi umpamanya Allah memberi bekal dengan mengajari nama-nama, itu enggak. Justru nanti di surat umpamanya di surat Al-A'raf ayat 11 dan berikutnya, di sana ada doa qala
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa adanya di surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Jadi tidak ada di sini. Artinya apa? Episode berikutnya itu episode penyesalan Nabi Adam dan istrinya ketika sudah dikeluarkan dari surga dan hidup di dunia. Mungkin Bapak Ibu akan ada pertanyaan. Nabi Adam itu direncanakan akan menempati bumi. Kenapa kok tinggalnya di surga dulu? Nah, ini jawaban ini saya kira yaitu tadi, Allah akan memberikan bekal dulu. Kalau enggak diberi bekal dulu, akan kesulitan Nabi Adam. Jadi sudah diberi bekal nama-nama dan diberi bekal kegagalan karena tidak patuh kepada Tuhan, kepada Allah. Contohnya dilarang untuk mendekati suatu pohon, tapi dia dilanggar. Jadi kuncinya ketika kita hidup di dunia, jangan sampai kita melanggar aturannya Allah. Kita harus tabi'ahu zaya, mengikuti petunjukku, kunyaku Allah. Ini Bapak Ibu, saya kira kisah Nabi Adam sudah selesai. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-40. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israel, ya wahai atau hai Bani Israel keturunan Israel. Penjelasannya nanti saja. Siapa Bani Israel itu? Uzkuru, ingatlah kalian nikmatia, akan nikmatku allati yang an'amtu, telah aku berikan alaikum atas kalian. Wa aufu, dan penuhilah oleh kalian bi'ahdi, dengan janjiku. Wa aufu, dan penuhilah oleh kalian bi'ahdi, dengan janjiku. Ufi, aku akan memenuhi bi'ahdikum, dengan janji kepada kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadaku farhabun, maka kalian tunduk. Farhabun, maka kalian tunduk. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kisahnya sudah beda lagi. Kalau tadi Adam dan istrinya, sekarang adalah kisah Israel. Di sini di ayat yang ke-40 ini disebutkan pertama, aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, penuhilah oleh kalian dengan janjiku. Ufi, aku penuhi bi'ahdikum, dengan janji kalian. Artinya apa? Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Bani Israel, keturunan Israel, itu orang-orang atau kelompok orang yang suka mengingkari janji. Jadi kalau ada orang yang suka mengingkari janji, itu ciri-ciri adalah orang Bani Israel. Di ayat ini kuncinya yang 40 ini adalah menginformasikan kita, orang Bani Israel itu rata-rata hobinya adalah mengingkari janji. Jangan sampai kita mengikuti. Kalau kita sudah berjanji, kita harus kita penuhi. Kita lanjutkan. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima, dengan apa yang angzaltu, pakai itu berarti aku, angzal itu aku turunkan, musaddiqan, membenarkan. Jadi wa aminu, dan berimanlah kalian, bima, dengan apa yang angzal itu aku turunkan, musaddiqan, yang membenarkan, lima,
terhadap ma'akum, apa yang ada pada kalian. Apa ini maksudnya? Jadi kita disuruh beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu fungsinya adalah musyaddiqan, antara lain musyaddiqan, untuk membenarkan lima terhadap apa yang ma'akum beserta kalian. Wala, dan janganlah takunu, kalian menjadi awwala orang pertama, kafirin, orang kafir bi dengannya. Wala, dan janganlah tastaru, kalian menukar bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan, dengan harga qalilan, sedikit. Wa iyaya, dan hanya kepadaku, fattakun, maka kalian bertakwa. Ayat berikutnya, wala talbisu, wala, dan janganlah talbisu. Jadi lanya, karena setelah la ada ta, wala, dan janganlah talbisu, kalian mencampur adukkan al-haqqo, kebenaran, bil batili, dengan yang batil. Wa taktumu, dan kalian menyembunyikan al-haqqo, kebenaran. Wa antum, sedangkan kalian, atau dan kalian, ta'lamun, kalian orang-orang yang mengetahui. Ini terjemahan perkosakatanya. Jadi saya ingin mengulang biar Bapak Ibu tambah meresap lagi dari awal. Qulna, kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, minha, darinya, jami'an, semuanya. Fa'imma, maka ketika ya'tiyanakum, sungguh datang kepada kalian, minni, dariku, hudan, petunjuk, faman, maka siapa yang tabi'ah, dia mengikuti hudaya, petunjukku, fala, maka tiada khaufun, rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, mereka bersedih. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa kazzabu, dan mereka mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami yang berupa Al-Quran, ulaika, mereka itu, ashabu, penghuni an-nari, neraka, hum, mereka itu, fiha, di dalamnya, khalidun, mereka kekal. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, atau wahai keturunan Israel, uzkuru, ingatlah kalian, nikmatia, akan nikmatku, allati, yang an'amtu, telah aku berikan, atau aku nikmatkan, yang dimaksud nikmat yang diberikan, alaikum, atas kalian, wa aufu, dan penuhilah oleh kalian, bi'ahdi, janjiku. Jadi orang Israel disuruh memenuhi ketika dia berjanji kepada Allah. Ufi, aku akan penuhi bi'ahdikum, dengan janji kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadaku, farhabun, maka mereka tunduk, atau kalian mereka tunduk. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima, dengan apa yang anzaltu, aku turunkan, musyaddiqan, yang membenarkan, lima, terhadap apa yang ma'akum, beserta kalian. Wala, dan janganlah takunu, kalian menjadi awwala, orang pertama, kafirin, orang kafir, bi, dengannya. Wala, dan janganlah tastaru, kalian menukar, bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan, dengan harga qalilan, sedikit. Wa iyaya, dan hanya kepadaku, fattakun, maka kalian takut. Wala, dan janganlah talbisu, kalian mencampur adukkan al-haqqa, kebenaran, bil batili, dengan yang batil. Wa taktumu, dan kalian menyembunyikan al-haqqa, kebenaran. Wa antum, dan kalian adalah ta'lamun, kalian mengetahui. Ini materi intinya. Materi surat Al-Baqarah ayat 38 sampai dengan 48. Di sini disebutkan al-birri itu sama dengan
as-sholihati, yaitu kebaikan atau amalan-amalan yang baik. Mulaku, bawahnya itu orang-orang yang menemui. Kalau laku, mereka bertemu. Wa iya farhabun. Ini sama dengan wa dan iya, hanya ya kepadaku, fa irhabun ni farhabun, maka kalian tunduk kepadaku. Bawahnya wa iya fattakuni. Jadi kalau dikomplitkan wa dan iya, hanya ya kepadaku, fa maka ittaku kalian takut, ni kepadaku. Ya. Jadi kalau farhabuni, kalau nun yang terakhir itu kasroh, itu ada artinya ninya ni aku, termasuk fattakuni. Terus berikutnya afala takilun. Cara menerjemahkan fa-nya maju, fa'ala takilun. Maka apakah kalian tidak berpikir? Kalau materi tambahnya bisa dilihat di halaman 57. Jadi kita domirnya atau kata gantinya sudah tahu. Yang pertama, kolom pertama atas itu nya atau dia, hu, mereka, hum, ka, kamu, kalian, kum, ku, itu bisa ni, bisa ya, terus na, kami. Jadi di sini sudah diberi contoh ma'akum, berserta kalian. Kalau bersertanya ma'ahu, berserta mereka, ma'ahum, berserta kamu, ma'aka, beserta kalian, ma'akum, besertaku, berarti ma'ani, beserta kami, ma'ana. Terus angfusakum, di sini angfusahu, nafsahu. Kemarin sudah disebutkan, diberi contoh angfus sama nafsun. Nafsun tunggal, kalau angfus itu jama. Jadi kalau dia orangnya satu ya nafsahu. Kalau mereka baru angfusahum. Terus nafsaka, angfusakum, terus naf'ani, terus angfusana. Kalau di sini sebutkan ini, innahu, innahum, innaka, innakum, inni, inna, ya'tiyannakum, ya'tiyannahu, ya'tiyannahum, ya'tiyannaka, ya'tiyannakum, ya'tiyanni, terus ya'tiyanna. Faddaltukum, artinya apa? Aku telah melebihkan kalian. Faddaltukum, ada tu, faddal itu ada 3 kosakata, faddola ditambah tu ditambah kum. Jadi cara menerjemahkannya, tu-nya maju dulu. Aku telah melebihkan kalian. Jadi faddaltukum, aku telah melebihkan kalian. Kalau aku telah melebihkannya, faddaltuhu, mereka faddaltuhum, faddaltuka, baru faddaltukum. Bi ayatina, bi ayatina, 3 kosakata, dengan ayat-ayat kami. Kalau dengan ayat-ayatnya bi ayatihi, bi ayatihim, bi ayatika, bi ayatikum, bi ayati, dengan ayat-ayatku. Bi ahdikum, dengan janji kalian. Bi dengan ahdi, janjikum kalian. Ahda karena diawali bi menjadi bi ahdikum. Kalau dengan janjinya bi ahdihi, bi ahdihim, bi ahdika, bi ahdikum, bi ahdi, ya-nya mati, bi ahdina. Iya ya, hanya kepadaku. Kalau hanya kepadanya, iyahu, iyahum, iyaka, iyakum, iyaya, iyana. Hudahu, petunjuknya, hudahum, petunjuk mereka, hudaka, petunjuk kamu, hudakum, petunjuk kalian, hudaya,
petunjukku, hudana, petunjuk kami. Demikian dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Demikian saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.